Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina khairil umuri awsatuha wa syarril umuri muhdatsatuha kullu bid'atul dalalah wa kullu dalalatun finnar. Para pendengar yang budiman, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, muliakanlah anak-anakmu dan perbaguslah nama-nama mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Para pendengar, hadirnya bayi mungil memberikan rasa bahagia tak terhingga bagi banyak orang, khususnya ibu dan ayahnya. Penantian kala sang ibu mengandung selama 9 bulan, ditambah dengan perjuangan ketika melahirkan, lenyap berganti dengan rasa syukur serta kebahagiaan setelah mendengar tangisan sang bayi untuk pertama kalinya. Setelah kehadiran bayi, akan ada banyak tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh orang tua. Salah satunya dengan memberi nama yang baik. Memberikan nama merupakan kewajiban orang tua pada anaknya. Selain sebagai identitas, nama merupakan cerminan karakter, doa, dan harapan orang tua pada buah hati. Oleh karena itu, sebagai orang tua, sesuai syar'i atau syariat Islam, bersyukurlah kita sebab Islam mengajarkan dan memberi pedoman untuk memberi nama yang baik kepada buah hati. Nama yang baik tentunya akan memberikan makna yang baik pula. Saat ini banyak ditemukan orang tua yang memberi nama kebarat-baratan pada buah hatinya, alasannya agar terdengar dan terlihat keren. Padahal kita sebagai orang tua telah diperintahkan bahwa diwajibkan untuk memberi nama yang baik pada buah hati. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kamu kelak pada hari kiamat akan dipanggil dengan namamu dan nama-nama ayahmu, maka perindahlah namamu. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah hak anak atasku? Rasulullah SAW bersabda, baguskanlah namanya, perbaikilah adabnya, ajari sopan santun, dan menempatkannya pada kedudukan yang baik. Diriwayatkan oleh Tabrani. Para pendengar, oleh karena itu, orang tua tidak boleh memberikan sembarang nama pada anaknya. Nama sembarangan yang diberi dikhawatirkan dapat memberi makna dan pengaruh buruk pada anak. Para pendengar, pemberian nama harus dipikirkan secara matang, karena nama tidak hanya sekedar nama. Nama adalah cerminan, karakter, doa, dan harapan orang tua pada anak. Nama yang baik saja belum tentu menjadikan anak langsung baik, apalagi memberikannya dengan sembarang nama. Ketika kita sebagai orang tua mengidolakan salah satu musisi atau aktor, lalu menyematkan nama idola tersebut kepada buah hati, pada suatu hari idola tersebut terjerat kasus narkoba dan kriminal misalnya. Bagaimana anak kita bisa menjadi anak yang soleh kalau pada namanya kita sematkan nama orang yang menentang syariat? Penyesalan selalu dengan datang ke belakang atau belakangan. Agar hal tersebut tidak terjadi, pertimbangkan nama untuk anak kita sebaik mungkin. Berikut syarat dan pemberian nama dalam Islam, antara lain
menggunakan bahasa Arab. 2. Mengandung makna yang baik secara bahasa dan syariat, sekaligus pada segi pelafalannya. Berikut tata tertib dan mungkin bisa menjadi pedoman kita hendak memberikan nama pada buah hati. Pertama, memberikan nama anak dengan 2 suku kata, misalnya Abdullah atau Abdurrahman. Hal ini juga terdapat pada hadis, yakni sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, diriwayatkan oleh Muslim. Semua ini karena keutamaan dan arti baik dari nama tersebut. Rasulullah memberikan nama Abdullah kepada anak pamannya yang bernama Abbas. Hebatnya lagi, 300 orang sahabat juga memiliki nama Abdullah. Abdullah bin Zubair merupakan anak yang lahir dari kalangan Ansar pertama yang hijrah ke Madinah. Kemudian memberi nama anak dengan nama penghambaan kepada Allah, yakni dengan menyertakan Asmaul Husna. Misalnya Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abdul Hakim, Abdul Jabbar, Abdul Waris, dan sebagainya. Memberi nama anak-anak dengan nama Nabi dan Rasul, tentunya nama Nabi dan Rasul kita, Muhammad, harus lebih diutamakan. Kemudian memberi nama anak dengan nama orang soleh dari kalangan kaum muslimin. Misalnya Mughirah bin Syu'bah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya mereka memberikan nama pada anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi dan orang-orang soleh, diriwayatkan oleh Muslim. Nama yang diharamkan dalam Islam antara lain adalah memberi nama anak dengan nama penghambaan selain kepada Allah. Misal, Abdul Rasul yang artinya hambanya Rasul, Abdul Syamsu yang artinya hambanya matahari, Abdul Ka'bah yang artinya hambanya Ka'bah, dan masih banyak yang lain lagi. Kemudian memberi nama anak dengan nama Allah tanpa ada penambahan kata Abdu di depannya. Misal, Rahim, Khalik, Rahman, Malik, Nur, Rashid, Muhaimin, dan sebagainya. Kemudian memberi nama anak dengan nama asing yang tidak jelas makna, apalagi lafalnya. Memberi nama anak dengan nama patung berhala atau sembahan lain selain Allah. Kemudian memberi nama anak dengan nama-nama orang-orang yang tidak jelas. Kemudian memberi nama anak yang menyerupai nama syaitan, misal Dazim, Zalandur, Laknis, dan sebagainya. Kemudian nama yang dimakruhkan dalam Islam adalah memberi nama-nama yang arti nama tersebut merupakan perbuatan jelek dan maksiat. Kemudian memberi nama anak dengan nama-nama musuh Allah, misal Fir'aun, Qarun, dan sebagainya. Kemudian memberi nama anak dengan nama yang memiliki makna ganda, misal Muhammad Ahmad, Muhammad Si'ad, dan sebagainya. Memberi nama anak dengan nama-nama surah dalam Al-Quran, misal Al-Imran, Yasin, sebagainya.
Hal ini disebutkan sesuai dengan pendapat para ulama. Kemudian memberi nama anak dengan ismahdar atau segala sifat yang menyerupai lafaz Islam. Misal, Saiful Islam, Nuruddin, dan masih banyak lain lagi. Para pendengar yang budiman, kemudian memberi nama anak yang menyerupai dengan nama-nama orang fasik. Kemudian memberi nama anak dengan nama-nama hewan yang sudah dikenal dengan sifat jeleknya. Misalnya keledai, babi, dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita tidak boleh memberi sembarang nama pada anak. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang sudah terlanjur memberi nama yang dimakruhkan atau bahkan diharamkan pada anak? Jalan keluar satu-satunya adalah dengan mengganti nama anak. Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik.